Selanjutnya mungkin kita berusaha mereview ulang ya, bernostalgia dengan Ar-Rasulul Mu'allim ini. Saya mungkin akan mereview mengulang Ar-Rasulul Mu'allim yang di halaman-halaman pertama, halaman 8, halaman judulnya saja kira-kira seperti itu, yaitu Ar-Rasulul Mu'allim. Rasulul Mu'allim ada yang menerjemahkan bahwa Rasul itu adalah sang maha guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tsumma la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih untuk hadirat semua bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah masjid kita ramai dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Di mana tanda dari keimanan itu adalah datangnya keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana-mana tidak ada yang habisan bermanfaat. Berarti tanda bahwa kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata tanpa disadari kita sudah menyelesaikan kitab Ar-Rasulul Mu'allim. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tanpa terasa, satu judul, dua judul, tiga judul, akhirnya sampai 40 judul selesai. 40 semuanya ya. Oh iya benar. Karena sering saya minta menerjemahkan, coba kamu terjemahkan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bagaimana bahasa Arabnya yang baik dan benar? Kata mereka ada yang menjawab Qolilan soro jabalan. Ini rada enak. Jadi didengarnya bisa enak. dijadikan mahfudot kita. Mahfudot Qolilan soro jabalan. Qolilan soro jabalan. Walaupun apa ini tidak ada dalam tradisi orang-orang Arab, ya boleh saja, ya. Tradisi kita yang di Arab kan, sedikit demi sedikit terus lama-lama menjadi bukit. Jadi begini kakak-kakak semua, kalau yang saya tangkap dari keinginan Kiai dari beberapa diskusi, sebetulnya beliau itu ingin membahas, mengkaji tentang hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Cuman permasalahannya kita siap atau tidak siap gitu, ya. Apa? Siap-siap aja gitu. Oh, kata kan siap-siap aja di rumah kita. Berarti minta difotokopiin lagi gitu ya. Maksud dan Soalnya tujuannya. yang barangkali kitabnya ada 2 di rumah, 1 lah sih. Bawa lagi. Kan yang apa yang saya posting di mana grup Pro M itu adalah hikam sarah dari Syekh Sarqawi. Syekh Sarqawi itu salah satu Syekh Al-Azhar ya. Salah satu Syekh Azhar
bahasanya dari kitab-kitab syarah yang lain, menurut saya itu yang paling ringkas. Jadi satu hikmah hanya dijelaskan ya kira-kira satu lembar. Kalau kitab lain itu sampai mujalladat, sampai berjilid-jilid. Maksudnya kalau ke depan misalnya kita bisa membaca hikmah demi hikmah, satu pertemuan satu hikmah, nanti dengan bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, mudah-mudahan sorot jabaran tadi ya, iya kan? Jadi wali katanya, masya Allah itu benar gitu ya. Wali kelas, wali kamar, Iya. Wali santri. bahkan apa nanti bisa terbang begitu. Kan begitu. Apa di kita ukuran wali itu kalau bisa terbang, bisa menghilang baru kemudian apa wali. Wali. Berarti ya wali itu adalah burung-burung yang ada di atas pohon karena apa bisa terbang gitu ya. Betul bisa terbang kemarin. Oh, Dan seterusnya. Kalau menurut Bapak tidak terbang gitu ya. Kalau terbang bagaimana? Kita sudah beli mahal-mahal begitu ya. Jadi dirawat, dipelihara, kira-kira seperti itu ya. Ya, nanti terkait dengan peluang kita backup bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau misalkan Tawafi, Kak Sutirno, Kak Andika bersedia membaca itu sangat-sangat bagus ya, karena tidak terlalu panjang kan, tidak terlalu panjang, jadi bisa diagendakan satu pertemuan itu hanya satu hikmah. Ya bukan berarti kita adalah orang yang ahli hikmah, kita kan ingin belajar, sama-sama belajar. Menuju ke sana. Jadi ya insya Allah memungkinkan, itu mungkin agenda ke depan. Selanjutnya mungkin kita berusaha mereview ulang ya, bernostalgia dengan Ar-Rasulul Mu'allim ini. Saya mungkin akan mereview mengulang Ar-Rasulul Mu'allim yang di halaman-halaman pertama, halaman 8, halaman judulnya saja kira-kira seperti itu, yaitu Ar-Rasulul Mu'allim. Rasulul Mu'allim ada yang menerjemahkan bahwa Rasul itu adalah sang maha guru. Maha guru, artinya gurunya para guru itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam dunia falsafah kita mengenal al-muallimul awal itu adalah Aristoteles ya. Ya dalam Islam al-muallimul awal itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sangat sangat tepat. Rasulullah diakui secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surat Al-Jumu'ah ini yang dibahas oleh Kiai di rapat beberapa minggu yang lalu, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalin mubin. Saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Kiai. Jadi tekannya adalah bahwa di sini salah satu fungsi kerasulan, fungsi Rasulullah adalah yu'allimuhul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab maksudnya adalah Al-Quran, sedangkan hikmah adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dijelaskan dalam tafsir umum. Artinya ketika Rasulullah mengajarkan kitab dan hikmah, ya beliau adalah seorang guru. Dan ternyata tidak ada guru yang lebih berhasil melebihi keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya menyampaikan di LDK anak-anak bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya dilihat dari keberhasilan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial dan hukum, tapi yang paling utama itu dilihat dari keberhasilan pemimpin ini dalam menyiapkan kader-kader. Artinya bagaimana pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
kelihatannya ini juga yang dipahami oleh presiden kita sekarang. Jadi bukan hanya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum, tapi bagaimana mempersiapkan kaderisasi generasi berikutnya, ya. Asal jangan prematur ya. Jangan begitu, ya. Anaknya hanya satu opsi saja, sementara yang lain kan diberikan kesempatan yang sama. Bagus, ya. Bagus. Jadi masalah kaderisasi ini sangat-sangat luar biasa. Dan ternyata Rasulullah itu sangat-sangat berhasil dalam menyiapkan generasi. Siapakah generasi yang dipersiapkan oleh Rasulullah? Tidak lain adalah para sahabat. Jadi kalau Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda niscaya aku goncangkan dunia, itu baru ingin. Tapi Rasulullah sudah menggoncangkan, sudah merubah dunia dengan para sahabatnya. Jangan-jangan Soekarno ini terinspirasi dengan sabda Nabi yang menyebutkan, atau sabda Nabi yang dipahami oleh para ulama, bahwa ada istilah yang disebut dengan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang sudah dikonfirmasi oleh Rasulullah ketika mereka masih hidup bahwa mereka itu akan masuk surga. Jadi jumlahnya 10. Dan betul dengan 10 sahabat ini saja dunia sudah betul-betul goncang, dunia sudah betul-betul berubah. Siapakah al-asharatul mubasysyaruna bil jannah ini? Di antara yang ke-10 ini tidak lain adalah al-khulafaur rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan keempat sahabat ini saja dunia sudah betul-betul goncang, dunia sudah betul-betul berubah. Minal jahiliyah, dari kondisi jahiliyah sampai sekarang ini, alhamdulillah dunia dipenuhi dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Kalau tidak karena mereka para sahabat yang meneruskan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang akan terjadi pada kita belum bisa ditentukan selanjutnya. Bisa jadi kalau bukan karena para sahabat, sampai hari ini kita masih menyembah berhala. Bisa jadi kita masih menganut animisme dan dinamisme. Artinya hanya percaya kepada hal-hal yang seperti itu, tapi tidak percaya kepada zat yang membuat hal itu, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diingat oleh kita semua, ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbatul wada, sahabat yang hadir ketika itu kurang lebih diperkirakan ada sekitar 114.000 sahabat. 114.000 sahabat ini yang kemudian mengislamkan dunia ini. Jadi berawal dari Rasulullah, berawal dari 1, 2, 10 sampai 114.000, akhirnya dunia diwarnai dengan Islam. Dan semua itu 114 sahabat dinilai oleh Imam Bukhari misalkan, semua sahabat itu tidak lain adalah orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang bisa dipercaya dengan prestasi masing-masing yang luar biasa. Maka misalnya ketika kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida, begitu ya. Jadi ayat ini menjadi mabda, menjadi titik tolak untuk dakwah Islam yang bersifat universal. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah Allah yang telah mengutus utusannya yaitu Rasulullah bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan juga kebenaran, agama yang tidak bisa terbantahkan. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ada beberapa penafsiran yang berbeda. Misalkan di tafsir-tafsir klasik dikatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli ini agar Islam itu yang mendominasi. Nanti ada istilah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi.
Ya, jadi yudhirahu ala din kulli itu menunjukkan al-ghalabah, agar Islam itu bisa mendominasi seluruh agama-agama yang lain. Itu satu tafsiran. Tapi penafsiran yang lain mengatakan bahwa yudhirahu ala din kulli, al-idhar di sini maknanya adalah asyiar. Islam itu diproklamirkan, diperkenalkan kepada seluruh dunia. Perkara kemudian mereka mau menerima atau tidak, itu menjadi urusan mereka. Maka kemudian setelah turun ayat ini, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kemudian Rasulullah membuat duta-duta, delegasi-delegasi, mengutus beberapa sahabat yang memiliki kemampuan. Ada yang diutus ke Eropa menemui Raja Heraklius. Itu yang diutus tidak lain adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Ad-Dihyah Al-Kalabi. Ad-Dihyah Al-Kalabi itu sahabat Rasulullah yang wajahnya paling tampan seperti Ustaz Wahid kalau baru menikah. Amin. Betul, Dihyah Al-Kalabi itu sahabat Rasulullah yang dinilai wajahnya paling tampan. Kalau ada Yusuf di umat Nabi Muhammad, maka dialah Dihyah Al-Kalabi. Maka kemudian julukannya Dihyah Al-Kalabi Yusuf Hadil Ummah. Dia adalah Yusufnya umat ini. Kalau Aminu Hadil Ummah, aminnya umat ini, umat Rasulullah, tidak lain adalah siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah aminu umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah yang memberikan predikat ini. Bisa dipelajari rekam jejaknya gitu ya. Tetapi rekam jejaknya, kredibilitasnya, apalagi pollingnya ada enggak ya. Jadi ada yang diutus ke Romawi, itu Raja Heraklius. Ada yang diutus ke Mesir menemui Raja Muqawqis atau yang dikenal dengan Sirus, ya. Yang diutus ke Mesir itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kemudian Muqawqis ini tidak menerima ajakan, tapi kemudian memperlakukan ajakan ini dengan baik. Muqawqis bahkan mengirimkan banyak hadiah untuk Rasulullah SAW. Sebetulnya Muqawqis ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Maka misalkan Muqawqis itu bertanya, kenapa engkau datang kemari? Kenapa orang yang kamu anggap sebagai Rasul, yaitu Muhammad SAW, ketika diusir dari Makkah tidak berdoa kepada Allah agar orang-orang yang mengusir itu mendapatkan kehancuran? Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menjawabnya dengan sangat luar biasa. Muqawqis ini penganut di Kristen, ya, Kristen Ortodoks. Maka dia kemudian berkata, kenapa pula Nabi Isa alaihissalam atau Isa bin Maryam ketika disalib di tiang gantungan itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang menyalibnya itu mendapatkan kehancuran. Maka kemudian Muqawqis ini berkata, anta amin, kita min indil amin. Kamu adalah orang yang percaya, yang datang dari orang yang terpercaya lainnya, yang tidak lain adalah Rasulullah. Jadi karena alasan politis dan seterusnya, maka kemudian tidak menerima kebenaran ini. Dia tidak masuk Islam, dia diakui sebagai Muslim, tapi kemudian memberikan hadiah, banyak hadiah kepada Rasulullah SAW. Di antaranya hadiah yang diberikan adalah 2 orang wanita, yaitu Maria Al-Qibtiyah, ya kan, yang dijadikan istri oleh Rasulullah SAW, yang nanti akhirnya melahirkan putra beliau yang bernama Ibrahim, dan satu lagi seorang wanita, adiknya Maria ini nanti yang dinikahi oleh Hasan bin Sabit, salah satu penyair Rasulullah SAW yang luar biasa. Jadi itu sikap Muqawqis. Kemudian tadi Heraklius, ya, belum tadi belum dijelaskan bagaimana sikap Heraklius. Sebetulnya Heraklius sama, dia juga membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi karena alasan politis, takut negerinya hancur, ya, goncang, maka kemudian tidak menerima juga. Tapi berdasarkan penuturan Imam Syafi'i, surat yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi ini kemudian dimasukkan di dalam minyak wangi. Suratnya
dicelupkan, disimpan, dimasukkan ke dalam minyak wangi supaya tahan lama, awet, wangi, karena itu surat cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkait dengan dua ini, apa Kokis dan Heraklius, kedua-duanya sebetulnya menerima, tapi kemudian tidak menyatakan diri sebagai Muslim karena alasan politis. Kalau yang lainnya itu menerima, diantaranya adalah Raja Najasyi, Raja Negus itu yang di Ethiopia. Karena sebetulnya Najasyi itu sudah berislam sejak Ja'far bin Abu Thalib itu datang hijrah ke Ethiopia, ke Habasah. Yang paling parah itu adalah sikap atau respon dari Raja Persia, Kisra. Ternyata surat yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah itu dirobek. Karena surat itu dirobek, maka kemudian Rasulullah itu bersabda, karena dia telah merobek suratku, maka Rasulullah berdoa, mazzaqallahu mulkahu, maka Allah juga akan merobek kepemimpinannya. Dan ternyata tidak berselang lama dia dikudeta, dibunuh oleh anaknya sendiri. Akhirnya kekuasaan atau Imperium Persia yang ketika itu sangat mendominasi antara timur dan barat. Kalau barat kan dikuasai oleh Romawi, timur oleh Persia, itu melemah dan akhirnya hilang dalam sejarah. Jadi itu adalah perjuangan sahabat yang luar biasa. Maka terakhir di halaman 14 itu ada kutipan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Abu Huddah ini, mengutip dari pendapatnya Imam Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Apa kutipannya? Yaqulu fiha, "Lau lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabahu la kafauhu li isbati nubuwwatihi." Andai saja Rasulullah itu tidak memiliki mukjizat, tidak diperkuat dengan mukjizat apapun, tapi hanya diperkuat dengan sahabat-sahabatnya, maka itu sudah cukup untuk membuktikan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu mukjizat, para sahabat juga adalah mukjizat yang luar biasa, karena tidak ada generasi yang seperti para sahabat. Maka kemudian sangat tepat atau betapa indah Allah Subhanahu wa taala melukiskan Rasulullah SAW sebagai maha guru, sang muallim, dengan murid-muridnya yang tidak lain adalah para sahabat. Apa itu ayatnya kasih yang kazalin akhraja syata'ahu wa azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zura'a yahido bihimul kufar, ya, dan seterusnya. Jadi dilukiskan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu kazartin, seperti tanaman, akhraja syat'ahu, yang berhasil mengeluarkan tunasnya. Kazartin akhraja syat'ahu, terus fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqi. Jadi apa sih pohon yang bertunas di sini? Misalkan pohon bambu gitu ya. Bambu satu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja syat'ahu, berhasil mengeluarkan tunasnya. Tunas-tunas ini tidak lain adalah para sahabat, begitu. Sehingga dari satu ini menjadi dua, menjadi tiga, akhirnya menjadi rumpun bambu, menjadi sesuatu yang susah untuk digoyahkan, menjadi sesuatu yang sangat kuat, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Maka itulah kemudian tadi yang disampaikan bahwa keberhasilan seorang pemimpin yang paling utama adalah dalam kaderisasi, dalam menyiapkan generasi berikutnya. Dari mana ini? Diajarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat tadi, ya, surat Kak Sugino? Surat Al-Fat ayat berapa? Bertanya dulu ke Al-Hidayah begitu ya. Itu ayat itu yang sangat populer, awalnya itu di jangankan itu pojoknya tahu dia. Ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama bainahum, ya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan
dan seterusnya. Baru kemudian azzarin akhraja syat'ahu. Jadi itulah keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berhasil untuk dirinya, tapi kemudian berhasil dengan generasi berikutnya yang luar biasa. Maka pantas jika Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum, dan seterusnya. Sebagai generasi adalah generasiku, ya, para sahabat, dan yang berikutnya Alhamdulillah. Inilah catatan dari Rasul Mu'allif yang sangat luar biasa. Untuk usul-usulnya dipersilakan kepada Sukirno dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.